Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misjul Mubarak dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab 2. Saya akan membuat video jawaban dari soal UTS Filsafat Pendidikan Islam. Baik, nomor 1, jelaskan manusia, Tuhan, alam menurut kacamata filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, Tuhan. Tuhan merupakan zat yang bersifat abadi. Dalam filsafat pendidikan Islam, Tuhan dikenal sebagai Rob kita, yaitu Rob yang memiliki hati, yang merawat kita, yang memberikan ketika kita butuh, yang memaafkan kita ketika kita salah, dan yang mengampuni ketika kita berbuat dosa. Tuhan juga diartikan sesuatu yang sangat dekat di hati kita, yang dimana saling berhubungan. Ketika kita merasakan kebutuhan yang tidak ada lagi orang menolong kita, pasti kita akan merasakan Tuhan itu akan menolong kita. Mungkin seperti itu. Kemudian manusia, dari kacamata filsafat pendidikan Islam, manusia sendiri diartikan sebagai insan yang memiliki dua komponen, yaitu rohani dan jasmani. Jasmani sendiri itu berupa bentuk fisik, kemudian rohani itu ada merupakan bagian dari dalam diri kita, yaitu seperti adanya unsur seperti syahwat kita, kemudian akal, kemudian bisa juga fitrah manusia. Kemudian bagaimana tadi itu rohani ini dalam filsafat dalam Islam itu ya diatur semua sudah, bagaimana cara mengontrol syahwat kita menggunakan akal kita, yang dimana fitrah manusia ini sebenarnya sudah ditunjang dengan landasan nilai-nilai keislaman. Kemudian yang ketiga ada alam. Alam sendiri merupakan ruang, waktu, tempat kita berada sekarang ini. Alam sendiri dalam kacamata Islam itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana tujuan utama penciptaannya adalah untuk beribadah juga kepadanya. Kemudian juga dia itu sebagai tanda-tanda kebesarannya agar kita bisa mengimani Tuhan kita. Baik, selanjutnya nomor 2, soalnya mendeskripsikan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, kemudian menjelaskan filsafat pendidikan Islam secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, kita ketahui ruang lingkup pendidikan Islam indikasinya telah mencapai disiplin ilmu, yang dimana filsafat pendidikan Islam ini sendiri harus menampakkan dengan jelas kajiannya atau pembahasannya, ini mana kita deskripsikan atau gambarkan kajiannya ini sudah sangat luas di sini, tentang nilai-nilai keislaman banyak yang dibahas di dalam, tidak lagi terbatas bahasanya dalam membahas kajian di dalam filsafat pendidikan Islam. Kemudian filsafat pendidikan Islam secara ontologi, bisa kalau dijelaskan filsafat pendidikan Islam secara ontologi, yaitu adalah menjelaskan hakikatnya, karena ontologi sendiri adalah hakikat sebuah ilmu. Jadi ilmu filsafat pendidikan Islam ini bagaimana hakikatnya sebenarnya, makna tertingginya seperti apa. Kemudian jika dijelaskan secara epistemologi, yaitu cara memperoleh ilmunya, bagaimana kiat-kiat mendapatkannya, bagaimana dalam proses ilmu itu bisa muncul seperti itu, asal usulnya bagaimana. Kemudian dijelaskan secara aksiologi yang terakhir, yaitu tentang nilai kegunaan dari penyelenggaraan filsafat pendidikan Islam itu, apa sebenarnya fungsinya di sini. Jika dijelaskan mungkin sangat panjang, nilai kegunaannya sangat banyak kalau kita coba mencari dari filsafat pendidikan Islam ini. Mungkin fungsi terbesarnya adalah ya sebagai nilai ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, itu saja. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu menjelaskan perbedaan pendidikan Barat, filsafat pendidikan Barat dengan filsafat pendidikan Islam, dari segi yang pertama proses belajar mengajarnya, kemudian konsep pendidikannya, dan yang ketiga itu tujuan akhirnya pendidikan tersebut. Yang pertama, dari proses belajar mengajar, pendidikan Barat sendiri itu
semata-mata hanya terfokus kepada kepentingan manusia, atau dengan kata lain itu ya hanya kepentingan urusan dunia saja, sehingga terpaku kepada urusan yang sekarang dan di sini. Kemudian perbedaannya dengan filsafat pendidikan Islam adalah filsafat pendidikan Islam sendiri, proses belajar mengajarnya merupakan aktivitas amal ibadah. Niatnya itu untuk Tuhan dalam menjalankan proses pendidikan, proses belajar mengajar tadi, yang dimana sebagai bentuk pengabdian atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari konsep pendidikannya. Konsep pendidikan barat sendiri itu bersifat bebas dalam artian bebas dari nilai ketuhanan atau nilai-nilai keagamaan. Justru sebaliknya, jika dari filsafat pendidikan Islam, dia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan, yaitu sangat menjalankan dengan dengan efektif, dengan tinggi ya syariat-syariat Islam, nilai-nilai keislaman sangat ditekankan pada proses dalam filsafat pendidikan Islam, sehingga ada batas-batasan yang dibuat yang diambil dari aturan-aturan Islam. Kemudian tujuan akhir pendidikannya Barat sendiri itu semata-mata ya dunia tadi, karena bersifat materialistik, yaitu kepentingan manusia saja. Namun berbeda dengan pendidikan Islam, tujuan tertinggi itu adalah untuk akhirat. Karena tadi bagaimana kita tahu itu merupakan proses pengabdian kepada Allah, proses penghambaan. Jadi di sini tujuan tertinggi ya akhirat. Sehingga di mana jika dikatakan tujuan akhirnya adalah akhirat, sehingga jangan kita mengatakan bahwa dunia tidak terpenuhi. Justru kita lihat sekarang, jika pun tujuannya akhirat, dunia jelas mengikuti di belakangnya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, mengapa sih guru atau pendidik agama Islam itu perlu mempelajari filsafat pendidikan Islam? Sebelumnya kita harus ketahui dulu filsafat pendidikan Islam itu sendiri mengapa sih itu sangat penting, karena itu memiliki arti yang merupakan suatu kajian filosofis mengenai masalah yang terdapat pada kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primernya, dan para ahli filosof sebagai sumber sekunder. Itu kan mengenai filosofis masalah pada kegiatan pendidikan. Nah, jika guru pendidik tidak mempelajari itu, bagaimana dia akan menanggulangi masalah-masalah yang akan muncul nanti? Bagaimana dia bisa mengetahui, sehingga nanti ditakutkan jika tidak mengerti filsafat pendidikan Islam sendiri, guru-guru pendidikan Islam itu tidak bisa menyelesaikan masalah mereka ketika di dalam kegiatan pendidikan itu secara baik, secara benar, sehingga ditakutkan terjadinya kekurang efektifan dalam pendidikan Islam yang diterapkan dalam kegiatan pendidikan yang ada di Indonesia mungkin, atau yang ada di daerah-daerah kita, seperti itu. Baik, nomor 5, nomor yang terakhir, menjelaskan sekaligus memberikan argumentasi saya dalam filsafat pendidikan Islam perspektif. Yang pertama Imam Al-Ghazali, yang kedua Ibnu Khaldun, yang ketiga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang keempat Syekh Al-Zarnuji. Yang pertama Imam Al-Ghazali. Secara garis besar yang saya ketahui, Imam Al-Ghazali ini lebih menekankan kepada kerohanian dalam pendidikan Islam. Ya memang betul niat yang baik. Argumentasi saya di sini sangat mendukung, yaitu apabila niat kita memang lurus, niat kita baik dalam menjalankan suatu pendidikan Islam, baik pengajar ataupun peserta didik, niatnya lurus, niatnya karena Allah, pasti akan hasilnya pun juga baik. Hasilnya akan maksimal nanti hasil dari pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua tadi ada Ibnu Khaldun.
Secara garis besar Ibnu Khaldun ini dia lebih menekankan kepada gejala sosial. Keberhasilannya itu yang akan membentuk insan itu adalah tidak terlepas dari nilai-nilai sosial. Argumentasi saya juga mendukung, karena apa? Karena yang kita ketahui suatu pendidikan itu tidak hanya terbatas pada hubungan antara murid dan guru, bisa juga di masyarakat, hubungannya bagaimana ya di masyarakat dalam mengambil segala ilmu-ilmu yang dia temukan di lingkungan masyarakat yang akan membentuk sumber daya manusia yang bernilai tinggi, membentuk insan yang berkarakter baik, sehingga bisa kita mengatakan keberhasilan pendidikan yang dari pemikiran Ibnu Khaldun itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian yang ketiga ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Secara garis besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lebih menekankan pada etika dalam pendidikan Islam. Memang sangat saya juga setuju di sini argumentasi saya, karena apa? Memang Islam sendiri mengajarkan moral, akhlak. Islam pun dibawa ke turunnya Islam Nabi Muhammad ke kota Mekah ada memperbaiki akhlak. Jadi etika di sini sangat penting. Etika kita dalam berpendidikan, etika kita itu apakah baik atau buruk, itu yang harus dibenahi terlebih dahulu sebelum menjalankan suatu pendidikan. Apalagi ini adalah pendidikan Islam. Ya, kemudian yang keempat dari Syekh Ar-Zarnuji. Secara garis besar juga Syekh Ar-Zarnuji ini lebih menekankan kepada hubungan antara pendidik dan peserta didik atau murid dan guru. Jadi ini keberhasilannya adalah bagaimana hubungannya. Dia lebih ke bagaimana kedekatannya, interaksinya, apakah baik, bagaimana guru itu merangkul, mengajarkannya itu bagaimana metodenya, apakah sudah benar. Dan di sini apabila hubungannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah, dengan metode pemikiran yang dijabarkan di Syekh Zarnuji tadi, jika sudah benar dilaksanakan, pasti keberhasilan pendidikan itu akan tercapai maksimal. Demikian. Terima kasih, itu saja jawaban dari saya dari soal UTS Filsafat Pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.